Gus Ustadz atau Kiai yang satu ini memang tidak habis-habisnya untuk dibahas karena tingkah polanya sendiri dalam mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, bisa dibilang menghalalkan segala cara demi membela jagoannya. Siapa lagi kalau bukan si gondrong Gus Miftah? Ada yang melabeli Gus Miftah ini si gondes, ada yang melabeli Ustadz Amplop, Ustadz yang masuk angin, bahkan ada yang bilang Ustadz Jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni. Gara-gara berpolitik membela jagoannya hingga membabi buta menghalalkan segala cara hanya demi memenangkan capres-cawapres jagoannya. Sungguh tidak pantas disebut Gus Ustadz apalagi Kiai. Apa yang dia lakukan sungguh jauh dari tugas-tugas seorang Gus Ustadz Kiai apalagi sebagai pemangku pondok pesantren. Setelah viral dengan videonya bagi-bagi uang hingga dipanggil Bawaslu untuk mengklarifikasi karena diduga kuat ada indikasi main money politik yang dibungkus sedekah. Setelah banyak dikecam bahkan dihujat netizen, si Ustadz Amplop ini berusaha membela diri dengan mengklarifikasi di media sosial. Namun yang ada malah mengundang banyak reaksi dari netizen bahkan ada yang menyebutnya munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman, saya numpang stage ya, agar saya bisa membalas ucapan yang namanya Gus Miftah yang telah mengklarifikasi bahwa itu video lama pada saat Gus Miftah bagi-bagi sodakoh katanya. Tapi begini Gus, di belakang Gus Miftah ada tim Prabowo, tim suksesnya, yang salah satu ada yang saya kenal ya Gus. Jadi tidak usah membohongi rakyat dengan cara-cara seperti itu. Apalagi Gus Miftah selama ini kan dambaan saya. Apabila ceramah kan belak-belakan istilahnya, menyinggung pemerintah yang selama ini. Nah kenapa kok jadi blunder seperti ini? Andai Gus Miftah bilang ya, sebut kalau itu video lama, tapi di belakang itu ada orang membeberkan yang namanya kaos bergambar Prabowo. Jadi di situ aja. Klik klarifikasi Gus Miftah model kayak gimana udah nggak bisa dibersihkan Gus. Ya maaf sekali lagi kepada Gus Miftah, klarifikasi model kayak gimana mau sebut itu video lama? Tidak. Tanggal dan hari pada saat Anda masuk ke situ ada. Satu, kedua ada kaos di belakang harus pilih si Anu, ya kan? Di situ ada gambar Wowo. Nah, mau klarifikasi model bagaimana? Mau ngeles kayak gimana lagi, Gus Miftah? Gus, jika seseorang menzalimi seseorang, suatu saat akan terkuak. Dia akan dihinakan satu persatu. Jangan menolong orang yang telah melakukan merugikan orang lain selama ini. Ya, merugikan rakyat, terutama di HAM. Itu ditolong dengan cara itu, membersihkan pakai itu. Kemudian udah diklarifikasi pula oleh Prabowo. Ya, kalau Gus Miftah bagi-bagi uang itu terima saja, itu uang dari rakyat. Uang rakyat yang dari mana? Apakah ini uang pajak buat kalian poya-poya? Sementara ucapan Prabowo yang kuat, ya semakin kuat, yang lemah menderita. Seperti ini kah gaya kalian? Seperti ini kah yang keinginan Gus Miftah? Kalau memang Gus Miftah tuh ceramahnya selama ini pro dengan rakyat, punya pendirian kah? Malu nggak kira-kira dengan rakyat? Dengan pidato-pidatomu selama ini, ceramah-ceramahmu selama ini, yang menyirami nurani orang, seakan-akan paling benar. Harga dirimu kok dibeli dengan amplop? Nah, seperti inikah imanmu ada pada rekening? Imanmu ada pada uang fulus? Ya, itu jadi Gus. Sepandai-pandainya saya bilang, kalian menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium jua. Selalu loh saya ucapkan seperti itu. Sering kali saya kuat itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ada jatuhnya. Sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai, pasti akan terkuak. Ya tah? Ini udah setelan. Saya kan udah bilang, ini udah disetel. Sebelum adanya kampanye, kemudian Anda mengajak Prabowo joget, ya kan? Itu saya udah curiga pertama kalinya. Oh ternyata disetel. Kemudian Gibran juga bagi-bagi uang kan? Ya kan? Coba kalau itu Ganjar dan Mahfud bagi-bagi seperti itu, KPU pasti bertindak, Bawaslu pasti bertindak. Tapi karena ini pihak orang yang kuat, kata Prabowo ya, mingkem semua. Mau jadi apa negara kita ini, bro? Gus, suatu saat akan terkuak juga. Klarifikasi model kayak gimana juga tuh nggak bisa ngeles. Di belakang juga ada bukti. Salah satu tim sesnya Prabowo
paling terdepan. Di mukanya yang pertama, saya kenal orangnya. Salam waras Gus. Ya, semoga nggak ngebeli. Ini fenomena ini lho Pak. Bola bali awake dileki arrosi wal murtasi binar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Tapi ya nyatane rakyate dhewe kudu dipinterke. Carane pinterke pripun? Ya kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Aja nganti kiai ini iso dituku. Men umate juga tidak bisa dibeli. Dene umat gelem disogok kelawan amplop, ya mergo kiai ini serengane nampa amplop saka politisi. Loh, mungkin apa mboten? Ini perlu dievaluasi tidak hanya umatnya tapi juga kiainya. Kan saya tersinggung kejadian di Semarang. Caleg DPR RI Pak Lurah bikin amplop 80.000 amplop, isinya per amplop 20.000, ketangkep KPK. Kula kan tersinggung, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Begenggek lonte sing rasanya ingin culek matanya kok percaya dengan hoak. Nah ini saudaraku yang satu ini kurang lihat berita ini, kurang lihat apa namanya info-info, mendengar info-info ini. Ini bukan hoak. Dan saya melihatnya sendiri itu di video itu ada yang mana Miftah ini bagi-bagi duit, hambur-hamburkan uang itu untuk suruh memilih salah satu paslon itu nomor urut 2. Ini bukan fitnah, bukan hoak, apalagi fitnah. Makane toh bro, makane. Lagian saya tuh nggak habis pikir. Siapa sih yang nggak mau duit? Semuanya mau duit. Saya juga mau duit. Suka saya kerja mati-matian juga cari duit. Ngono, saya kan nggak sesuai saja yang disampaikan. Saya pernah lihat ceramahnya itu Gus Miftah ini. Saya pernah Miftah ini ya, Ustadz bayaran ini. Saya pernah dengar waktu di salah satu di mana tempatnya saya lupa itu. Beliau pernah mengatakan begini. Ini Miftah pernah mengatakan begini. Orang yang mencari jabatan dengan membayar, memberikan uang 20.000 atau 100.000 untuk mendapatkan jabatan anggota dewan kalau nggak salah waktu itu katanya kedua-duanya yang memberi dengan yang menerima itu sama-sama masuk neraka menurut Miftah ini. Makanya lihat videonya, lihat beritanya, lihat infonya, cari begitu biar nggak seperti dibilang saya itu hoak. Lihat itu pernah, dan Miftah sendiri mengatakan itu, katanya yang dibilang Gus Miftah itu, kalau menurut saya sih cuma Ustadz bayaran. Dia mengatakan itu dua-duanya yang memberi sogoannya, memberikan uang dengan menerima uang itu sama-sama masuk neraka menurut Gus Miftah. Lu ternyata sekarang dia loh yang bagi-bagi duit langsung dia. Barusan dia datang itu, dia datang itu di daerah Madura kalau nggak salah, dia bagi-bagi uang itu. Dia kasih uang segebok itu. Saya itu nggak marah soal dia bagi-bagi, enggak. Cuma tata caranya itu salah, nggak sesuai dengan yang dia ucapkan. Itu begitu. Kalau rakyat dikasih duit ya diterima atau duit. Ngono loh. Ini bukan hoak. Jabatannya dimiliki dengan itu, cara begitu itu nggak bener, keliru. Ngono. Memilih itu dengan, ya kita kan suruh memilih presiden kan harus ada itu namanya debat capres. Kita suruh milih itu, milih-milih mana pemilih yang terbaik. Nah cuma memilih pengen jabatan kalau dengan membagi-bagikan uang itu ya keliru tuh, salah toh bro. Berarti kita itu memang dimiskinkan. Ngono loh. Bukan hoak. Ya Allah. Seorang pemuka agama kemudian berbohong kepada kita semua, dan kebohongannya bisa kita saksikan bersama-sama. Kebohongannya dibongkar sedemikian rupa untuk kita saksikan bersama-sama. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin tidak akan saya lupakan terkait Gus Miftah gitu ya. Dan dari sini sudah selesailah penghormatan saya kepada Gus Miftah karena berani berbohong untuk melindungi Prabowo Gibran. Karena kalau orang biasa berbohong, kita mungkin ada pemakluman, adalah sedikit maklum gitu ya kalau mereka berbohong soal hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau orang biasa itu berbohong mungkin karena mereka nggak ngaji, mereka nggak mengerti konsekuensi berbohong dan dosa-dosanya seperti apa, mereka tidak paham apa namanya efek terhadap diri mereka ketika mereka berbohong gitu ya. Karena kalau orang bohong itu kan jadinya itu akan merugikan dia sendiri, nama baiknya dan keluarganya gitu. Jadi kalau ada orang berbohong, orang biasa berbohong, ya mungkin mereka memang perlu diajari, perlu diberikan teguran-teguran, perlu diberikan masukan-masukan atau diajak mengaji gitu. Tapi kalau pemuka agama, kalau Gus Miftah berbohong, ini saya sangat yakin bahwa beliau itu paham dengan konsekuensi berbohong. Paham bahwa berbohong itu dosa dan dilarang oleh agama dan sebagainya. Itu beliau sudah sangat paham betul. Tapi semua itu kemudian ditabrak dengan sedemikian rupa, dengan senyum, dengan ketenangan yang sangat-sangat dingin sekali.